3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Arnestina Nufar, NIM 2013000000705 dari Prodi PGSD A3 semester 3. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPA lanjut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi wanita. Pengertian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ yang terletak di dalam tubuh dan di sekitar panggul perempuan yang bertugas terhadap proses reproduksi. Sistem reproduksi wanita memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu vulva, yang kedua yaitu vagina, dan yang ketiga yaitu rahim. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama, vulva adalah area kulit yang mengelilingi uretra dan vagina, termasuk klitoris dan labia. Yang kedua yaitu vagina. Vagina adalah organ berbentuk tub yang terdiri dari otot yang elastis yang menghubungkan antara uterus dan serviks dan bagian terluar organ seks pada vulva. Yang ketiga yaitu rahim. Rahim adalah organ reproduksi wanita yang terletak di antara kantung kemih dan rektum di daerah pinggul. Selanjutnya, saya akan menampilkan anatomi sistem reproduksi pada wanita. Dapat dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan, yaitu vulva merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita. Kemudian disusul di atasnya terdapat vagina, dan kemudian di atasnya lagi terdapat rahim sebagai tempat janin, dan di sebelah kanan kirinya terdapat ovarium atau sel telur yang dapat dibuahi kemudian menjadi janin dan berkembang di dalam rahim. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita bagian luar. Dapat dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan, maka saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut berserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu labia mayora atau bibir besar kemaluan. Bagian luar dari kemaluan wanita berbentuk seperti bibir, tapi agak terlihat lebih besar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringan dan juga jaringan lemak. Yang selanjutnya yaitu labia minora, bibir kecil kemaluan, yaitu berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak, memiliki banyak pembuluh darah sehingga dapat membesar. Bibir kecil kemaluan ini mengelilingi orifisium vagina atau lubang kemaluan. Yang selanjutnya yaitu minora atau mons pubis. Disebut sebagai kemaluan, merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Fungsi dari mons veneris atau mons pubis yaitu sebagai pelindungan untuk kemaluan, melindungi tulang dan jaringan yang ada di bagian bawah kemaluan, melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual, dan sebagai sarana untuk melayani dan mengamankan organ dari bahaya apapun. Selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris atau yang dapat disebut dengan vestibulum adalah organ pada kemaluan yang dibatasi oleh labia minora pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas, dan dibatasi oleh pertemuan dua labia minora pada bagian belakangnya dan juga bagian bawah. Yang selanjutnya yaitu alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama,
terdapat ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan juga progesteron. Proses pembentukan ovum di ovarium selama 28 hari sekali dan disebut oogenesis. Sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Yang selanjutnya yaitu oviduct. Oviduct disebut juga dengan saluran telur, berfungsi untuk menangkap sel-sel telur dan menyalurkan ovum ke arah rahim serta merupakan tempat berlangsungnya perubahan fertilisasi. Yang selanjutnya yaitu uterus atau rahim. Rahim tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Sifatnya elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menompang janin pada saat kehamilan. Uterus memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang memiliki fungsi sebagai pembatas uterus. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina menerima sel-sel sperma dan jalan keluarnya janin dari rahim ke dunia. Vagina membantu merangsang dan menambah daya seksualitas pada pasangan. Vagina menghasilkan bau yang dapat merangsang seksual. Cara menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Seperti contoh, tidak menggunakan air yang menggenang di toilet umum. Seperti yang kita tahu, air yang menggenang di dalam ember toilet umum, kita tidak tahu apakah air itu masih bersih atau terkontaminasi oleh orang lain. Yang kedua yaitu makanan sehat. Tidak memakan makanan yang beresiko terhadap kesuburan kandungan. Yang ketiga yaitu hindari merokok. Tidak merokok karena beresiko pada janin. Dan selanjutnya yaitu hindari seks beresiko. Misalnya, seks bebas yang berkemungkinan besar AIDS atau HIV. Yang kelima, yaitu jangan minum alkohol, berbahaya pada kesuburan kandungan. Yang keenam, yaitu cukup istirahat. Istirahat yang cukup juga berpengaruh pada kesehatan sistem reproduksi. Berikut tips and trik yang telah saya sampaikan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita. Semoga bermanfaat. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai sistem reproduksi wanita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.